kasih. Kawan-kawan sekalian, mohon maaf menunggu sedikit agak lama karena ada kesulitan teknis, jalanan selalu macet di Jakarta. Jadi ya Pak Saiful tadi mencoba untuk datang on time, ya, tapi kena kemacetan ya akhirnya terlambat beberapa menit. Tapi terima kasih sudah menunggu. Kita tidak akan lama-lama sekali ini. Nanti kita akan menjelaskan lebih jelas, ya, lebih lengkap seusai pemeriksaan selesai dengan pihak kepolisian. Nah, kami di sini tidak sendirian. Selain Saiful Mujani sebagai terlapor dan saksi, kemudian juga ada anggota tim kuasa hukum yang lain. Yang ada di depan ini ada Saudara Isnur, ada Fadil, kemudian ada Leo, dan di samping kuasa hukum ada juga Sandra Moniaga, sahabat ya, sahabat Saiful ya. Itu bisa dilihat sendiri. Ada Profesor Sulis yang sudah dikenal, ada Pendeta Albert, dan sebagian ada mahasiswa. Oh, mahasiswa banyak. Mahasiswa dari UIN, ada dosen-dosen UIN juga ya. Jadi ada beberapa nama lagi yang ingin datang, tapi mungkin kena kesibukan mereka tidak bisa datang. Nah, kami di sini untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa halal bihalal yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang sudah ada di media, dan dia dipersangkakan melanggar pasal 246 KUH pidana. Ini pasal mengenai penghasutan. Saya nggak tahu yang dihasut siapa, yang berasal terhasut siapa, dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak terhasut ini. Ini buat saya absurd gitu. Ya. Pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian, tapi kami menghormati panggilan dari pihak kepolisian dan pihak ya, kepolisian itu punya kewajiban untuk mendengarkan terlapor yang dipanggil oleh beliau. Dan saya berharap tentunya case macam ini tidak terjadi. Habis pemeriksaan itu the case closed, karena tidak ada alasan hukum apapun untuk menindaklanjuti laporan ini. Kalau Saudara Saiful menyampaikan opininya, pendapatnya, sekeras apapun, sekritis apapun, itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ada undang-undang hak asasi juga. Kita juga meratifikasi Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia ini yang menjamin hak itu dalam konteks hukum internasional dan dalam konteks hukum nasional. Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali. Kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat, sekeras apapun, dan itu juga berada dalam rumah demokrasi. Kalau kita ingin mengakui kita hidup dalam rumah demokrasi yang membolehkan kontestasi pendapat, yang membolehkan perbedaan pendapat, dan tidak boleh sekritis apapun pendapat itu dikriminalisasi. Nah, tendensi yang kita lihat di Indonesia ini adalah kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menurut saya menjalankan tugasnya dengan baik, dan kriminalisasi juga terhadap civil society, ya, akademisi, ya, kebebasan akademik, dan ini yang menjadi concern kita semua. Nah, sahabat-sahabat Saiful yang ada di sini adalah concern citizens yang ingin menegakkan rule of law, yang ingin menegakkan demokrasi. Saya tidak ingin masuk ya pada hal-hal yang detail sifatnya dalam kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada sahabat Saiful yang ada di sini,
tapi juga tentu banyak sahabat Saiful yang tidak ada di ruangan ini. Kita sama-sama dalam satu perahu menegakkan demokrasi di Indonesia, cita-cita yang dulu oleh pendiri negara ini dikumandangkan dan dihidupkan kembali pada zaman reformasi 1998-99, dan ini yang mulai mati. Saya tidak mengatakan mati seluruhnya, tapi semakin sempit ruang kebebasan sipil, semakin sempit ruang demokrasi di Indonesia ini. Dan ini bahaya buat Indonesia kalau kita ingin mendirikan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur, dan tidak bisa tidak, kita harus bersuara. Inilah tugas akademis, dan saudara Saiful adalah seorang akademisi, profesor yang tentu tidak akan bisa diam, karena menjadi profesor itu tidak hanya mengajar di depan kelas. Menjadi profesor itu adalah menyuarakan kebenaran, menyuarakan concern, dan dia tidak mencari jabatan. Saya harus katakan itu. Kan nggak mau jadi menteri kan? Nggak mau jadi wapres juga. Jadi dia nggak mau ganti wapres dan nggak mau ganti presiden juga dia. Jadi dia hanya menyuarakan kebenaran sebagai akademisi. Jadi tidak ada kriminalisasi yang harus dilakukan. Nah, kami semua berkumpul di sini untuk melawan kriminalisasi terhadap kebebasan sipil yang kita temukan ya di banyak tempat. Nah, jadi nanti setelah pemeriksaan kita akan menjelaskan kembali ya, apa yang ditanyakan oleh pihak kepolisian dan apa yang kita bisa jelaskan pada teman-teman wartawan sekalian. Mungkin ini sebagai pembukaan dari saya kembalikan kepada MC.